Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Yopi. Buat beli Ciki, agak lain yang ini sekarang Ciki. Makasih banyak ya Yopi. Dari Jelius lagi guys. Lanjut Min, biar lebih mantap dan seru. Makasih buat Bang Jelius. Semoga kalian yang udah support Mimin sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Di dalam Sungai Seribu Harta Karun di wilayah manusia. Ketika Lo Feng melangkah kembali ke wilayah manusia, ia segera merasakan rasa memiliki. Ia sudah di rumah. Tubuh manusia duduk di istana dengan kaki disilangkan. Akhirnya bangkit berjalan keluar istana dan mulai menjelajahi istana-istana di dalam Sungai Seribu Harta Karun. Para pelayan di depan istana memperhatikan Lo Feng berjalan lewat. Tuan Lo Feng, para pelayan memberi hormat kepadanya dan Lo Feng melirik mereka sambil tersenyum. Di istana utama Sungai Seribu Harta Karun, pemimpin kota Primal merasakan bahwa Lo Feng yang telah menyendiri selama 80.000 tahun akhirnya keluar dari istana. Dia melihat Lo Feng melalui semua bangunan. Dia berjalan dengan senyum yang begitu alami dan tulus sehingga menunjukkan kondisi mentalnya yang tenang. Pemimpin kota Primal tampak terkejut. Dia berubah wujud. Lo Feng jelas berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Selama 50.000 tahun terakhir, dia telah menyaksikan dan mengalami begitu banyak hal sehingga semuanya mewujudkan hukum operasi alam semesta di mata Lo Feng. Itu adalah perubahan kondisi mental. Pemimpin kota Primal menyadari dan kagum. Muridku adalah seorang jenius. Selama sekitar 5 jam, Lo Feng mengingat semua yang telah disaksikannya dan dialaminya dalam 50.000 tahun terakhir. Ia tertawa terbahak-bahak saat mengingat bagaimana ia menyelamatkan remaja dari ras Taike itu. Setelah 50.000 tahun menyaksikan misteri di alam semesta, tekadnya sudah sekuat Universe Master. Mungkin satu-satunya yang memiliki tekad lebih kuat dari Lo Feng adalah para Universe Master yang asli. Waktunya sudah habis. Lo Feng menyadari sekarang saatnya untuk menjadi seorang Undying. Lo Feng gembira karena ia pikir sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya ia menjadi Undying sekarang. Ia berjalan kembali ke istananya dan duduk dengan kaki disilangkan. Keadaan mentalnya seperti air yang tenang dan dalam. Hancurkan belenggu itu, katanya. Aku akan menjadi seorang Undying. Lo Feng melambaikan tangannya. 16.000 mutiara melayang di langit dan ukiran hukum tersebar di atasnya. Mutiara-mutiara itu langsung terhubung satu sama lain dan membentuk kerangka dewa binatang yang agresif dan kuat. Dewa binatang yang melayang di langit bergerak dengan kegilaan yang menunjukkan bahwa dia siap dan bersedia untuk menabrak dan membakar. Jurus ketiga dari peta bintang, yaitu bintang dan api melambung tinggi. Dinding bagian dalam berguncang, diikuti oleh suara keras. Setiap gerakan berikutnya lebih misterius dan rumit daripada gerakan sebelumnya. Lo Feng mematahkan belenggu inti. Kekuatan emas mengalir masuk. Beberapa penguasa sektor hanya akan menjadi petarung Undying biasa, yang berarti mereka hanya membutuhkan sedikit kekuatan dewa untuk membuat tubuh mereka abadi. Namun, beberapa penguasa sektor yang kuat akan menjadi kaisar saat mereka menjadi Undying. Mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan dewa, tetapi maksimumnya adalah 100.000 kali lipat dari penguasa sektor. Adapun Lo Feng, tubuh bumi aslinya memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 3.000 kali, dan tubuh bumi aslinya menjadi 300 juta kali lebih kuat daripada penguasa sektor setelah menjadi Undying. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan kesatria.
karena kesatria dengan tingkat gen kehidupan 10 kali hanya memiliki kekuatan 100 juta kali lebih tinggi daripada penguasa sektor. Kekuatan dewa emas tak terbatas mengalir masuk. Tubuh dewa yang 300 juta kali lebih kuat dari tubuh penguasa sektor membutuhkan kekuatan abadi yang luar biasa. Namun, meskipun tubuh Musa tidak membutuhkan banyak kekuatan abadi, tubuh binatang bertanduk emas Lo Feng 600 juta kali lebih kuat dari seorang penguasa sektor. Selain itu, panjangnya lebih dari 600 mil dan karenanya membutuhkan kekuatan abadi yang jauh lebih besar daripada tubuh manusia asli. Namun, persyaratan yang paling keterlaluan adalah tubuh laut terpencil. Dia memiliki diameter 6 miliar mil dan tingkat gen kehidupannya sempurna. Laut itu 1 miliar kali lebih kuat daripada penguasa sektor. Laut itu membutuhkan kekuatan abadi ratusan juta kali lebih banyak daripada binatang bertanduk emas. Tubuh seorang kesatria manusia hanya membutuhkan kekuatan yang setara dengan 1/1000 dari tubuh laut terpencil. Itulah sebabnya Master 9 keterpencilan tak terkalahkan di alam semesta dengan laut 9 keterpencilannya yang dapat menyaingi harta sejati terkuat di alam semesta. Lo Feng yang menjadi undying sungguh mengesankan. Itu adalah tontonan yang ribuan kali lebih hebat daripada Kaisar Troyan yang menjadi kesatria. Lo Feng melampaui kesatria dalam hal kualitas. Mengenai kuantitas kekuatan abadi, itu ratusan juta kali lebih banyak daripada seorang kesatria. Para penonton tercengang. Apa yang terjadi? Tanya mereka satu sama lain. Menjadi seorang kesatria tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Pemimpin kota berdiri di atas istana utama, bersandar pada pegangan tangan dan menatap ke langit. Hukum asal emas telah sepenuhnya menyelimuti sungai 1000 harta karun. Lo Feng telah menjadi undying. Bahkan pemimpin kota primal pun tercengang. Para kesatria dan pelayan undying di sungai 1000 harta karun semuanya menatap cahaya keemasan yang tak terbatas di langit. Mereka semua gembira saat membicarakan peristiwa ini. Lautan hukum tak terbatas mengalir masuk dan kekuatan abadi mengalir ke tubuh Lo Feng. Adegan yang luar biasa. Pemimpin kota primal mendongak. Bahkan 108 pangeran dari Master 9 keterpencilan tidak akan membuat keributan seperti itu saat mereka menjadi undying. Aku telah menyaksikan beberapa bentuk kehidupan istimewa yang menjadi undying. Beberapa di antaranya tingginya puluhan juta mil. Tetapi pemandangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini. Semakin mengesankan pemandangannya, semakin kuat bentuk kehidupan istimewa itu. Apakah ini berarti Lo Feng lebih kuat dari semua bentuk kehidupan istimewa yang pernah ku kenal? Pemimpin kota merasa hal ini mustahil untuk dipahami, tetapi sulit untuk dibantah, mengingat kekuatan tak tertandingi yang muncul dari kedatangan hukum asal-usul alam semesta. Lo Feng, ada berapa rahasia besar di baliknya? Mungkin dia hanya mengungkapkan sebagian kecil kekuatannya di hadapanku. Pemimpin kota tersenyum. Semua makhluk cerdas akan menyembunyikan kartu andalan mereka. Kartu itu sudah tertanam dalam diri mereka. Fantastis. Saat Lo Feng menjadi seorang kesatria, pemandangannya mungkin lebih hebat daripada banyak Universe Master. Akan segera lahir makhluk tertinggi dalam ras manusia yang dapat mengintimidasi miliaran ras di alam semesta. Di dalam istana Lo Feng duduk dengan kaki disilangkan. Kekuatan ilahi merasuki istana. Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong sama-sama gembira. Di dalam dunia internal, lautan kekuatan ilahi mengalir dari cekungan, membanjiri laut berdarah. Dunia di dalamnya tampak seperti kiamat telah tiba. Binatang bertanduk emas melolong kegirangan. Lo Feng berpakaian hitam, berdiri di atas binatang bertanduk emas, menatap lautan kekuatan dewa. Tubuh asliku, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Musa langsung menjadi undying. Jejak jiwa menyatu dengan kekuatan dewa sepenuhnya, dan kekuatan dewa itu sepenuhnya milikku.
Namun, lautan berdarah milikku ini. Lo Feng menatap laut berdarah dari jauh. Warnanya berubah. Awalnya berwarna merah darah, tetapi warnanya tampak memudar. Kepadatan kekuatan dewa di lautan terus meningkat. Energi yang dibutuhkan seorang kesatria untuk memulihkan tubuh dewanya sangat mahal, sehingga jauh lebih mahal daripada harta karun, gumam Lo Feng. Kekuatan Dewa Samudra terpencilku lebih baik kualitasnya daripada milik seorang kesatria, dan memiliki kekuatan dewa miliaran kali lebih banyak, yang berarti tubuh samudra terpencilku lebih berharga daripada miliaran harta karun yang digabungkan. Mungkin itu sama berharganya dengan harta karun sejati, bahkan harta karun sejati kelas atas. Lo Feng tersenyum melihat ke arah lautan terpencil. Dengan lautan terpencil ini di sisiku, akankah ada kesatria yang bisa membuatku takut? Lo Feng tiba-tiba mengerti asal-usul kebanggaan Master 9 keterpencilan. Saat berada di Samudra 9 keterpencilan, Master 9 keterpencilan bahkan tidak takut pada para master tertinggi. Sedangkan untuk Lo Feng, hanya sedikit kesatria yang bisa mengalahkannya di Samudra keterpencilannya. Semakin besar tubuhnya, semakin cepat dia menyerap kekuatan dewa. Badan samudra terpencil itu langsung menghilang ke dalam air dan menyatu dengan lautan. Di dalam istana, Lo Feng tersenyum dan bangkit. "Tuan," kata Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong dengan hormat. "Kalian berdua tetaplah di sini," perintah Lo Feng. Lalu dia berjalan keluar dari istana. Lo Feng memindahkan dirinya ke depan istana tempat tinggal pemimpin kota primal. Dua kesatria yang berdiri jauh ketakutan, dan para pelayan Undying semuanya gemetar. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah kekuatan yang berasal dari tubuh manusia, dan akan menjadi ratusan kali lebih luar biasa jika itu berasal dari tubuh binatang bertanduk emas atau lautan terpencil. "Masuklah," terdengar suara dari dalam istana. Lo Feng berjalan memasuki istana dan melihat pemimpin kota primal berdiri di kejauhan. Lo Feng memberi hormat. Pemimpin kota primal menatap Lo Feng. "Apakah kamu sudah menjadi Undying?" tanyanya setelah terdiam cukup lama. "Ya," jawab Lo Feng. "Hebat, kamu melakukannya lebih baik dari yang kukira. Bahkan aku tidak bisa merasakan seberapa besar kekuatanmu sekarang. Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan Kaisar Suchong?" Lo Feng tercengang, lalu dia menjawab, "Ya, aku bisa." "Fantastis," pemimpin kota primal mengangguk. "Apa langkahmu selanjutnya?" "Temukan tempat untuk membangun negara dewa," jawab Lo Feng. Negara dewa itu penting." Pemimpin kota primal mengangguk. "Lapisan-lapisan ruang tak terukur, pilih area yang lebih dalam." Lo Feng memberi hormat lalu pergi. Lo Feng meninggalkan wilayah primal dan tiba di negara dewa para budaknya. "Pergi ke Menara Bintang," kata Lo Feng. "Baik tuan," jawab seorang budak dan menghubungkan ke Menara Bintang. Di dalam menara, di istana inti, cahaya keemasan yang kabur bersinar saat Lo Feng berjalan keluar dari cahaya keemasan itu. Lo Feng berjalan ke tepi istana dan sebuah portal menuju ruang segel muncul. Menara Bintang pada dasarnya adalah harta karun sejati yang disegel, dan ruang segel adalah pusatnya. Itu luas dengan tanah hitam dan pegunungan. Lo Feng terbang dan melihat ke bawah. "Lautan terpencil, muncullah," teriak Lo Feng. Ketika tanah berguncang, samudra terpencil muncul di ruang segel entah dari mana. Tubuh lautan terpencil, tubuh asli penduduk bumi, tubuh Mosa, dan tubuh binatang bertanduk emas. Semuanya dapat masuk dan keluar dari dunia internal secara bebas. Diameter 6 miliar mil, Lo Feng berdiri di lautan, melangkah di atas ombak, dan kebanggaan memenuhi hatinya. Kekuatan yang luar biasa. Menara Bintang, ayo maju. Setelah menjadi Undying, kesadaran bergantung pada kekuatan ilahi. Tubuh laut Lo Feng memiliki kekuatan ilahi yang lebih besar daripada kebanyakan kesatria, dan ia memiliki jumlah kekuatan yang sangat besar. Kesadarannya melampaui kebanyakan kesatria dan telah mencapai tingkat Universe Master. Pilar-pilar air berputar dan meluas ke cekungan di sekitarnya. Pilar-pilar itu menembus Menara Bintang
dan kekuatan ilahi menyatu dengan seluruh menara bintang. Ini sangat sulit. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Namun rasanya sangat menyenangkan ketika kekuatan dewa dan menara bintangku benar-benar menyatu. Aku tidak perlu peduli dengan makna dari ukiran hukum itu. Aku akan menggunakan kekuatanku. Lovong menggertakkan giginya dan menggeram. Menara bintang hampir tidak bergerak. Amplifikasinya sangat kecil sehingga tidak terlihat. Terlalu sulit untuk dikendarai. Lovong agak tercengang. Ia merasa seperti seekor semut yang mencoba mendorong batu. Kekuatan abadi bakar. Semua kekuatan dewa di sekitar menara bintang mulai terbakar dan menjadi 1000 kali lebih kuat. Menara bintang mulai bergerak dan Lovong sekarang merasa seperti seekor semut yang membawa sebutir beras. Meskipun masih berat, setidaknya dia bisa berlari dengannya. Lovong berhenti setelah menggerakkan menara bintang sedikit saja. Tidak heran, Guru Shousanke berkata, aku hanya bisa mengendarai menara bintang saat aku menjadi seorang kesatria. Dia memberiku buku panduan 9 volume dan tahu bahwa aku memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Dia tahu bahwa aku dapat dengan mudah mencapai tingkat gen kehidupan ribuan kali lebih besar. Tetapi dia masih berspekulasi bahwa aku perlu menjadi seorang kesatria. Lovong mengangguk. Sepertinya aku tidak memiliki cukup kekuatan dewa, dan aku juga tidak memiliki pemahaman hukum yang mendalam. Ada 2 cara untuk menggerakkan senjata kekuatan spiritual. Salah satu caranya adalah dengan mencapai pemahaman hukum yang cukup mendalam yang dapat memperkuat efek kekuatan ilahi 10 kali lipat. Cara lainnya adalah dengan memperoleh sejumlah besar kekuatan ilahi. Tubuh lautan terpencil kembali ke dunia internalnya. Aku akan menjadi salah satu makhluk terkuat di alam semesta saat aku mampu mengendalikan menara bintang, bisik Lovong di istana. Sekarang aku akan pergi dan menciptakan negara dewaku kembali ke wilayah manusia. Lovong melangkah ke dalam cahaya keemasan. Di dalam wilayah manusia, di dalam alam semesta Ganwu, Lovong memindahkan dirinya ke suatu wilayah luar angkasa sejauh 50 juta tahun cahaya dari bumi, di mana tidak ada apapun selain planet dan bintang yang sekarat. Aku akan memilih tempat ini, bisik Lovong. Lovong merobek ruang itu dan melangkah ke dalam lapisan-lapisan. Lovong berteleportasi dan terbang melewati lapisan negara dewa. Ia memasuki lapisan banjir angkasa, membuka sayap sawu dan terbang lebih dalam. Beberapa makhluk tertinggi akan melakukan hal yang sama. Namun, mereka akan memindahkan negara dewa mereka lebih dalam ke lapisan banjir angkasa saat mereka menjadi lebih kuat. Semakin dalam, semakin aman negara dewa itu. 2 hari setelahnya, Lovong akhirnya melihat beberapa pecahan ruang angkasa dengan diameter 1 triliun kilometer dan beberapa bahkan lebih besar. Aku harus berhati-hati. Pecahan ruang angkasa sebesar ini mungkin bisa menghabisi seorang kesatria. Lovong memindahkan dirinya sendiri ke sekitaran pecahan ruang angkasa yang memiliki diameter terbesar 3,9 triliun mil dan diameter terkecil 1,3 triliun mil. Itu dapat menyatu dengan dunia internalnya sepenuhnya. Bangun negara dewa. Lovong membuka sayapnya dan memicu dunia internalnya. Tiba-tiba, suatu kekuatan tak kasat mata meledak dari dunia internalnya dan mengunci pecahan ruang itu. Sebuah dunia besar muncul entah dari mana, seolah-olah berada dalam ilusi atau dimensi lain. Dunia itu terbang menuju pecahan ruang angkasa yang dituju, dan pecahan ruang angkasa itu pun tertarik padanya. Yang satu tampak nyata, dan yang satu tampak seperti kehampaan. Mereka semakin dekat satu sama lain. Ruang angkasa bergetar, dan semua pecahan ruang angkasa lainnya menghindarinya. Dunia dan pecahan ruang angkasa yang besar itu menyatu, saling menstabilkan. Dunia nyata yang baru pun lahir. Itu adalah negara dewa Lovong.
Lo Feng melangkah dan memindahkan dirinya ke negara dewanya. Negara dewa dipenuhi dengan energi dan terus berkembang. Lo Feng berdiri di langit dengan mata terpejam dan lengan terbuka. Ia merasa luar biasa. Ia langsung merasa terhubung dengan tempat ini, seolah-olah ia sendiri telah menjadi negara dewa secara fisik. Lo Feng membuka matanya dan tersenyum. Fondasi negara dewa adalah yang terpenting. Dunia internal adalah fondasinya. Dan fondasi yang tidak stabil tidak akan menghasilkan negara dewa yang kokoh. Dunia internal Lo Feng memiliki diameter 600 miliar mil yang membuat negara dewanya menjadi saingan bagi banyak kesatria. Langkah tunggal ini membuat semua perbedaan. Lo Feng membawa tubuh Musa, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh lautan terpencil. Ketiga tubuh itu masing-masing berada dalam satu cincin dunia. Sekarang aku bisa menikmati pertarungan sepuasnya, kata Lo Feng. Bahkan jika semua tubuhku terbunuh, tubuh lautan dapat segera memulihkannya. Lagi pula, bahkan kekuatan dewa dari tubuh-tubuh lainnya yang digabungkan tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang dimiliki tubuh lautan terpencil. Satu-satunya hal yang perlu kuperhatikan adalah harta karun sejatiku. Lo Feng meninggalkan negara dewanya, tetapi segera dipanggil oleh pemimpin kota kekacauan primal. Lo Feng muncul dan melihat pemimpin kota primal berdiri di tepi tebing. Pemimpin kota primal berkata, "Berdirilah tepat di sampingku dan lihat ke bawah." Lo Feng melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan pemimpin kota primal. Ia melihat ke bawah dan melihat kabut menyelimuti gunung. Melalui kabut, ia dapat melihat bentuk istana yang samar-samar. Semua petarung undying dari perusahaan alam semesta virtual tinggal di sini. Para petarung undying tinggal di istana-istana di Pulau Guntur. Di lereng gunung di tengah Pulau Guntur tinggal para kesatria. Adapun para Universe Master, mereka tinggal di istana-istana di puncak gunung. Sekarang setelah kamu menjadi undying, saatnya kamu memilih tempat tinggal. Meskipun aku belum pernah melihatmu bertarung sejak kamu menjadi undying, tebakanku adalah kamu memiliki kekuatan seorang kesatria. Pilihlah tempat di lereng gunung dan bangunlah istana. Baik guru, jawab Lo Feng penuh hormat. Setiap kesatria memiliki dimensi mereka sendiri sebagai wilayah kekuasaan mereka. Kata pemimpin kota primal, aku akan mengatur dimensi baru untukmu. Lo Feng berkedip karena terkejut. Dia sudah diperlakukan sebagai seorang kesatria. Kesatria sudah dianggap sebagai senior umat manusia dan mereka terlibat dalam banyak masalah penting. Kesatria semua dapat berpartisipasi dalam dewan tertinggi umat manusia. Lo Feng pernah mendengar sebelumnya. Itu adalah dewan yang hanya bisa diikuti oleh makhluk hebat yang lebih kuat atau setara dengan para kesatria. Banyak isu besar yang menyangkut umat manusia dibahas dalam dewan tersebut. Lo Feng terbang dan menukik ke arah lereng gunung. Pemimpin kota primal menyaksikan Lo Feng menyelam. Dia telah menyaksikan adegan ketika Lo Feng menjadi undying. Dan demikian, dia percaya bahwa Lo Feng memiliki kekuatan seorang kesatria. Bahkan mempercayainya ketika Lo Feng mengatakan dia bisa mengalahkan Kaisar Suchong. Lo Feng, dia mendengar sebuah suara berkata. Lo Feng menoleh dan melihat bayangan terbang ke arahnya. Itu adalah kesatria 9 pedang yang mengenakan jubah biru kehijauan dan sisi ungu di kepalanya. Kesatria 9 pedang, Lo Feng tersenyum. Kesatria 9 pedang menyambut Lo Feng seperti seorang teman. Ia berpikir dalam hati, meskipun Lo Feng tidak sekuat aku, ia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan murid dari pemimpin kota primal. Kesatria 9 pedang tersenyum. Lo Feng, apakah kamu akan menemui gurumu? Tidak, Lo Feng menggelengkan kepalanya. Aku sedang mencari tempat untuk membangun istanaku. Kesatria 9 pedang bingung. Kamu telah menjadi makhluk undying, tetapi para pejuang undying seharusnya membangun istana di kaki gunung. Mengapa kamu terbang ke sini? Pemimpin kota primal memintaku untuk memilih sebuah tempat di lereng gunung untuk membangun istanaku, jawab Lo Feng.
Kesatria 9 pedang atau Jiu Jian awalnya tercengang, kemudian dia merasa tidak puas. Ide itu sungguh keterlaluan. Semua orang harus mengikuti aturan. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas jagat maya seharusnya diminta untuk memohon kepada makhluk-makhluk hebat di bawahnya sebelum membuat keputusan seperti itu. Kalau begitu teruslah mencari, kata kesatria 9 pedang. Dia mengurutkan kening dan pergi. Lo Feng bergumam. Kesatria 9 pedang tampak kesal, namun aku tidak bisa menyalahkannya karena aku belum membuktikan kekuatanku. Dapat dimengerti bahwa beberapa kesatria tidak nyaman dengan ini, namun dia tidak memarahiku. Mungkin karena dia tidak berani menyinggung pemimpin kota kekacauan primal. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.